nama saya Tubagus Umar Syarif Hadi Yubowo. Saya adalah dosen Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sejarah Politik dan Hubungan Internasional. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bersifat wajib, yang harus diambil oleh mahasiswa semester 3 di Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Adapun capaian mata kuliah ini yaitu adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan sejarah politik dan hubungan internasional melalui penerapan metodologi sejarah dengan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal yang orang lain. Yang kedua, mahasiswa mampu tunjukkan dimensi nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah politik dan hubungan internasional. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa mampu merencanakan dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif serta mentransformasikan pengetahuan dan pendidikan serta penelitian dalam sejarah politik dan hubungan internasional kepada masyarakat. Pembahasan dalam sejarah politik dan hubungan internasional mencakup beberapa materi. Yang pertama, pengertian, konsep, dan ruang lingkup sejarah politik. Yang kedua, pengertian, konsep, dan teori dalam hubungan internasional. Yang ketiga, hubungan politik kekuasaan, tradisional dan modern. Lalu yang keempat, imperialisme dalam politik hubungan internasional pada masa kolonial. Yang kelima, diplomasi dalam sejarah politik dan hubungan internasional. Lalu yang keenam, kerjasama, kompetisi, dan konflik dalam sejarah politik dan hubungan internasional. Lalu yang ketujuh, faktor geografi dalam sejarah politik dan hubungan internasional. 8, dinamika politik dan hubungan internasional pada masa revolusi. Lalu yang ke-9, dinamika politik dan hubungan internasional pada masa demokrasi liberal. Lalu yang ke-10, politik dan hubungan internasional pada masa demokrasi terpimpin. Lalu ke-11, dinamika politik dan hubungan internasional pada masa Orde Baru. Yang ke-12, dinamika politik dan hubungan internasional pada masa reformasi. Ada beberapa strategi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, yaitu dengan menggunakan salah satunya adalah case study ataupun studi kasus dan problem based learning. Dalam metode studi kasus, saya mendorong mahasiswa untuk dapat mengkontekstualisasikan berkaitan dengan berita politik, isu politik, dan hubungan internasional yang terjadi pada hari ini, lalu dihubungkan dengan konsep dan ruang lingkup sejarah politik dan hubungan internasional. Ketika mahasiswa mampu mengkontekstualisasikan berita ataupun fakta tentang politik dan hubungan internasional pada era kontemporer, kemudian dihubungkan dengan fakta sejarah yang pernah terjadi pada sebelumnya, maka mahasiswa dapat melakukan analisis secara kritis, lalu mahasiswa mampu menemukan nilai-nilai dan mentransformasikan sehingga pengetahuan sejarah politik dan hubungan internasional itu bukan semata pengetahuan hitam di atas kertas, tetapi adalah sebuah kelanjutan, sebuah kontinuitas yang terus-menerus diwariskan dari generasi ke generasi untuk mengambil pelajaran yang bisa diterapkan pada masa sekarang, dan mahasiswa mencoba untuk merumuskan sebuah solusi berdasarkan fakta sejarah pada masa lalu bisa diterapkan dalam kehidupan pada masa kini. Komponen penilaian yang digunakan dalam mata kuliah sejarah politik dan hubungan internasional yaitu pertama adalah aktivitas ataupun keaktifan, lalu ada penugasan, lalu ada ujian tengah semester, dan terakhir adalah ujian akhir semester. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video pembelajaran dari mata kuliah sejarah politik dan hubungan internasional. Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Salam sejarah. Sejarah historia. Kelas A dan kelas B? Ceria. Kalian.
Kalau Pak Sidik kemarin itu apa? Jaya. Kalau Mas A apa? Happy ya. Hari ini kita belajar berkaitan dengan sejarah politik dan hubungan internasional. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini, mata kuliah sejarah politik dan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang perlu diampu oleh kalian, khususnya mahasiswa semester 3. Ya, ini dalam mata kuliah seputar sejarah politik dan hubungan internasional. Ada dua kata di situ, kata kunci politik dan hubungan internasional di situ. Nanti kita akan kaji berkaitan apa itu politik, konsepnya, kemudian hubungan internasional itu seperti apa. Ya. Dalam sudut pandang sejarah, nanti ada diskusi kelompok, rekan-rekan, baik itu presentasi, ya. Kemudian ada project based learning juga, karena mata kuliah ini juga berkaitan dengan problematika yang terdapat pada masa sekarang di era kontemporer ini, gitu ya. Dan ada ujian tengah semester, lalu ada ujian akhir semester juga. Ini ada sahabat kita, rekan-rekan dari Universitas Samudra ya, Universitas Samudra dan dari Universitas Negeri Makassar. Selamat bergabung, Pak Stefani dan Pak Asyadi dan Pak Firanda ya. Jadi bisa saling berinteraksi di sini, khususnya membangun perbandingan antara politik di Banten dengan politik yang ada di Makassar maupun di Aceh. Seperti apa sudut pandang historisnya. Kita kenal Aceh itu merupakan wilayah yang sangat kental sekali dengan Islamnya, ya. Luar biasa sekali. Sudut pandang sejarahnya juga sangat penuh dinamika, pergerakan perlawanan menghadapi kolonialisme. Itu pun dengan Banten ya, rekan-rekan. Itu pun dengan Banten, orang lihat Banten ini religius, santri dan lain sebagainya. Nah, kita bisa membandingkan tuh antara dua kawasan tersebut, dua daerah tersebut. Apalagi dengan Makassar. Di Makassar ada namanya Sultan Hasanuddin, Buadan Talu ya, Buadan Talu. Sultan Hasanuddin. Di Banten ada namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Kadang itu jadi salah kaprah di dunia maya ketika kalian mengetik kata kunci Sultan Hasanuddin dari Banten, maka munculnya itu gambar ataupun sketsa dari Sultan Hasanuddin Makassar ya. Ada perbedaan ya, ada perbedaan nama. Tentunya kalau di Banten ini menggunakan nama Maulana, ya, Sultan Maulana. Kalau di Makassar itu tidak. Dan terkenal dengan namanya julukan apa? Mbak Stefani? Ayam jantan dari timur. Itu rekan-rekan. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang sejarah politik lokal terutama, kita ini punya suatu genealogis, ya, alur sejarah yang saling beririsan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, Makassar, Aceh, dan Banten. Gitu. Nanti saya harapkan juga bisa berkolaborasi tuh, rekan-rekannya. Anda dengan ahli yang kita ini dengan sahabat kita dari Makassar maupun Aceh, baik itu melalui tugas ataupun karya penelitian itu, ya bisa dipublikasikan melalui jurnal. Ya, Pak Asia, Firanda, Stefani ya. Untuk mata kuliah ini harapannya Anda bisa membangun narasi kritis tentang sejarah politik dan hubungan internasional, baik itu dilihat dari lokalitasnya maupun regional ataupun internasionalnya di situ. Pada hari ini kita akan coba untuk mengulas tema materi berkaitan dengan politik, khusus sejarah politik dilihat dari konsep ilmu politik itu, ya. Kemudian tema-tema apa sih yang bisa kita kaji dalam sejarah politik, ya. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Saya bawa koran nanti di sini. Ini kalian akan dibagi kelompok nantinya, yang untuk melakukan review berkaitan dengan artikel yang ada di dalam koran ini. Sebelumnya kita harus kontekstualisasikan dulu nih kaitan tentang politik, ya, problematika, isu seputar politik pada hari ini. Ada yang ingin menyampaikan, ada berita apa berkaitan dengan politik kita pada hari ini?
Diskusi tiga calon presiden. Diskusi tiga calon presiden di mana? Oke. Pas lagi diskusi itu Pak Prabowo memberikan tanggapan dengan Oh iya, itu dia. Saat diskusi bakal capres ya. Salah satu capres itu memberikan tanggapan ya dengan apa? Joget dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam hubungannya apa ya? Critical media ya, media issues, bagaimana jaringan media ini sangat menentukan untuk menjadikan alat ya, politik juga dalam melakukan mediasi, kampanye dan lain sebagainya. Dan juga salah satunya sebagai apa? Melek politik, literasi politik. Kita bisa belajar dari program-program televisi seperti Mata Najwa atau Rossi, atau apa? Aiman, ya, Karniriat dan lain sebagainya itu menjadi media mediumisasi untuk membangun literasi politik setidaknya kepada masyarakat akar rumput. Itu ya rekan-rekan politik pada hari ini berkaitan dengan isu yang lagi hangat tentang pemilu. Kita bisa kaitkan nanti polanya, rekan-rekan, yang kalian ungkapkan tadi berkaitan dengan isu politik pada saat ini. Kalian bisa melihat pola, bisa melihat konsep ya yang terdapat dalam fakta politik kita pada hari ini. Jadi kalau kita lihat, dikaji dalam sudut pandang historisnya tuh, rekan-rekan. Jadi bagaimana sejarah politik ini mengkaji hubungan ya manusia dengan pemerintahannya tuh. Bagaimana baca pres itu menarik perhatian pemerintah, menarik perhatian masyarakat, ya, penduduk begitu. Dalam kurun waktu tertentu, tapi diikat oleh sisi diakronik yang sangat khas sekali dalam pendekatan ilmu sejarah. Diakronik kalau ilmu sosial kan sinkronik. Ya. Tapi itu bukan jadi satu pemisah rekan-rekannya. Tetap adanya kemarin kita bahas berkaitan dengan pendekatan multidimensional, approachment. Bagaimana politik itu menjadi satu pendekatan dalam ilmu sejarah. Nanti konsep-konsepnya itu yang kita pelajari itu menjadi approachment juga, alat bantu kita untuk menganalisis fakta yang terjadi pada hari ini. Sejarah politik menggunakan pendekatan berbagai ilmu sosial, khususnya politik semakin luas dalam seperti struktur kekuasaan, kepemimpinan, para elit, otoritas, budaya politik. Tadi kalau kita lihat bagaimana budaya itu sangat mempengaruhi loh, rekan-rekan, rekonstruksi politik. Bagaimana budaya yang ada di Makassar, budaya yang di Banten, budaya di Jawa dengan Sumatera itu kan berbeda ya, rekan-rekan. Jawa itu pesannya seperti apa ya kalau kalian tangkap? Istana, apa lagi? Pria ini, Nerlando sentris itu pengaruhnya dari kolonialisme. Kalau yang di Sumatera, apa? Kalau kalian lihat tokoh politik seperti Sultan Syahrir Muhammad Hatta itu kan sangat apa? Egaliter banget ya, terbuka pemikirannya di sini. Kalau yang di Sulawesi bagaimana Stefan? Seperti apa yang Stefan tangkap itu maknanya budaya politik yang ada di sana? Seperti apa gaya berpolitik orang-orang Sulawesi yang bisa kita lihat dari sosok tokoh ya, seperti ada Yusuf Kala. Nah pandangannya ada sejarah lama dan sejarah baru. Kalau sejarah lama itu berkaitan dengan tadi politik menjadi kajian ya, kajian yang sangat merekonstruksi gitu, narasi historis pemikiran pada era lama. Ya. Sejarah baru, the new story. Ini baru ada pendekatan-pendekatan dari Madhab Analis itu tulisannya Pak Ali ya. Kalian sudah kemarin itu menggali sum-sum dari ilmu Pak Ali di situ ya. Sejarah lama itu lebih ke deskriptif naratifnya. Kalau sejarah yang lama, ya, historiografinya itu seputar tadi yang dikatakan oleh Arif, istana sentris, terlalu istana sentris tanpa ada politisme di situ. Kalau yang baru, era 17 ke atas, sejarah sosial dan lain sebagainya, itu kan lebih analitis. Karena berkaitan dengan historiografi, metode penelitian, ilmu-ilmu bantu itu menjadi istilahnya daging ya, rekan-rekan, menjadi darah. Ketika sejarah itu berdiri hanya sebatas tulang belakang, itu kan nggak menarik tuh, kering tuh, ya. Deskriptif naratif banget tuh. Tapi ketika adanya ilmu bantu sosial, antropologi, kuliner dan lain sebagainya,
itu sejarah, ada historiografi sejarah itu lebih mendarat ya, daging di situ ya, lebih kritis. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar berkaitan dengan ilmu politik. Sebelum kita lihat fakta sejarahnya, kita perlu mempelajari konsep tujuan dari ilmu politik itu sendiri. Karena ini memungkinkan kita untuk mengamati kegiatan yang majemuk dan berubah dengan titik pijak yang relatif tetap tuh, rekan-rekan. Bagaimana peristiwa pemilu itu kan berubah-ubah, pemilihan umum. Ya, ada sebab akibat yang setidaknya itu tidak berubah, gitu ya. Fenomenanya, pemilihan umum, revolusi juga, demonstrasi, diplomasi, seperti itu. Tidak berubah hal-hal yang sebab akibat. Kalau dilihat dari sudut pandang politiknya, rekan-rekan, apakah ada kepentingan di situ? Oleh karena itu kita lihat ada beberapa konsep dalam ilmu politik. Konsep di masyarakat, negara, sistem politik, pemerintah, kekuasaan politik, dan legitimasi, termasuk diplomasi juga itu bagian dari sejarah politik dan hubungan internasional, bagian dari sejarah politik luar negeri kita, gitu ya. Sebagai negara yang berdaulat, kedaulatan itu juga harus terdistribusikan ke dalam ke negara kita, juga terdistribusikan keluar gitu. Dalam rangka ikut dalam percaturan hubungan politik luar negeri. Kalau kemarin kita bertanya kenapa Indonesia masih belum ataupun bahkan tidak membangun ya hubungan politiknya dengan Israel di situ. Bagaimana Indonesia menghormati kedaulatan ya di setiap negara yang perlu untuk ditegakkan gitu. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa di situ. Itu konsep politik. Nah, ini rekan-rekan konsep ilmu politik. Masyarakat, negara, wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, kompromi dan konsensus, pembagian dan alokasi. Salah satunya, mungkin banyak lagi tuh. Kita rujuk dari sumber buku yang lainnya, ya, konsep politik. Tapi setidaknya ini menjadi acuan lah untuk mata kuliah sejarah politik dan hubungan internasional yang nantinya ketika kalian akan membahas berkaitan dengan fakta ataupun tema-tema sejarah politik, kalian bisa lihat tuh konsepnya, konsep intinya ya, grand teorinya gitu. Masyarakat, kalian bisa lihat gejala berkaitan dengan apa hari ini, berkaitan dengan isu politik baca pres. Kalian lihat konsepnya apa nih yang berkaitan dengan baca pres tersebut? Bakal calon presiden pada hari ini menjelang pencalonan. Ada konsep apa di situ yang tersembunyi? Adanya kompromi kah? Adanya pengambilan keputusannya kan? Ketika kita lihat salah satu partai malah keluar dari koalisi ya, bergabung dengan koalisi yang lain menjadi wakil presiden, calon wakil presiden. Kelompok 2, 3, Oke, saya akan membagikan koran, banyak koran di sini. Kalian bisa mengambilnya di sini ya, rekan-rekan ya, sesuai dengan kebutuhan kelompoknya masing-masing, begitu. Nanti akan diberikan instruksinya, kalian untuk mereview ya koran tersebut. Cari salah satu artikel yang berkaitan dengan sejarah, yang berkaitan dengan politik ya, politik pada hari ini, kayaknya sejarahnya seperti itu. Lalu nanti kaitkan dengan konsep-konsep yang ada di depan, konsep-konsep politik, mana masyarakat, negara, wilayah, dan lain sebagainya. Apa isi dari artikel tersebut, ya. Kemudian kaitkan dengan konsep politik seperti itu. Apa yang menarik, problem apa yang ada di situ, rekan-rekan, ya. Berikan solusi dan lain sebagainya. Begitu ya, rekan-rekannya. Ini juga ada kertas, silakan kalian tuliskan kertas kerja di sini ya. Hasilnya di kertas kerja di sini. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Maaf ya. Silakan salah satu perwakilan kelompok mengambil orangnya bisa 2, bisa 3, kelompok 1 silakan. Kompas ya. Atau bisa saling tukeran kalau udah bagusnya. Ada yang notulensinya, terus juru bicaranya juga oleh jubirnya, notulensinya silakan saling didiskusikan. Ada 3 poin
ceritakan secara singkat artikel itu. Ya. Yang kedua, kalian analisis konsep-konsep apa yang terdapat dalam artikel tersebut. Uraikan. Yang ketiga, berikan opini kalian. Ya. Itu ada 3 poin. Cerita sekilas singkat tentang artikel yang kalian bahas dalam koran tersebut. Ya. Kemudian analisis konsep-konsep apa yang terdapat dalam artikel itu yang berhubungan dengan ilmu politik. Ya. Gitu. Terus yang ketiga, berikan opini kalian. Opini kalian bisa dilihat dari kacamata sejarahnya, sudut pandang sejarahnya. Hubungannya dengan apa nih? Organisasi politik berkaitan dengan partai politik, gitu ya. Dilakukan sebuah lobby-lobby, sebuah rapat-rapat, perancangan. Anggota juga punya opini masing-masingnya, boleh dituliskan di buku catatannya masing-masing. Kita kenal misalnya deklarasi Bangkok, Buanda ada nggak? Deklarasi Dasar apa lagi tuh? Mungkin aja ini deklarasi Bali jadi suatu fakta sejarah yang akan kita 10 tahun yang akan datang. Ya makanya di situ ada dua versi kan. Kalau dari DPR pengen jangan diburu-buru, tapi dari pemangku pendidikan pengen itu ya udah kita diserahkan gitu, karena pendidikan juga butuh undang-undang yang pasti. Gitu. Tapi kan ada juga pendapat seluruh cecep di mana sejumlah ketentuan kita diskusi tadi masalah yang kompromi Siapa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ya, ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kita, di mana kita telah menganalisa sebuah artikel dari koran terbitan Kompas pada tanggal itu dukungan positif untuk lahirnya deklarasi Bali. Jadi dari isi berita ini yang telah kami baca bahwasannya ini merupakan bentuk dukungan dari negara-negara yang tergabung dalam KTT G20 untuk dilaksanakannya konferensi tingkat tinggi G20 yang dilaksanakan di Bali, Indonesia, yang telah kelompok kami dapatkan, ya ini konsep kenegaraan yang dimana tiap-tiap negara di sini bersatu melakukan hubungan diplomasi untuk melakukan konferensi tingkat tinggi, dan juga pemerintahan, di mana dalam hal ini tentunya pemerintah dari tiap-tiap negara, petinggi-petinggi negara sebagai representasi dari masyarakatnya untuk melaksanakan konferensi tersebut. Dari masing-masing pemerintah serta kompromi yang dimana dalam konferensi ini diadakan diskusi untuk melakukan kompromi atas isu-isu yang dibahas, serta pembagian dan alokasi dari tiap-tiap bantuan dari setiap negara yang saling memberikan bantuan satu sama lain. Dengan opini pribadi terkait KTT G20 ini, di mana KTT G20 ini kan bersifat global, bersifat internasional, bagaimana kita hendak menyelesaikan suatu permasalahan internasional, sedangkan permasalahan regional di negara kita sendiri belum tuntas-tuntas hingga hari ini. Seperti contoh dalam isu pembahasannya, di mana dalam KTT G20 ini membahas permasalahan isu pangan, sedangkan di Indonesia sendiri permasalahan pangan, yaitu stunting, masih meningkat tinggi dari tahun ke tahun tanpa ada penyelesaian. Seperti yang pernah dibahas oleh Pak Jokowi dalam pidatonya, Pak Jokowi menyindir suatu provinsi di mana alokasi dana untuk pencegahan stunting justru dipakai untuk hal yang tidak penting, seperti rapat-rapat yang habis di sekian miliar, lalu sosialisasi yang habis sekian miliar, padahal dari sekian miliar itu tujuannya untuk pencegahan stunting. Tujuannya tidak tercapai secara total, bahkan tujuan sebelum adanya ini, yaitu tujuan regional di masing-masing negara pun tidak tuntas sama sekali. Ya, dan bahkan banyak sekali permasalahan regional di tiap negara yang tidak tuntas. Mungkin itu sih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Iqbal. Kalau nilai sekitar 98. Luar biasa. Tentang deklarasi Bali. Ya, ada kaitannya dengan konsep apa aja tadi? Negara ada. Terus pemerintahan, kekuasaan, kompromi, pembagian dan alokasi. Itu ya contoh yang baik dari kelompok 1. Terima kasih, kelompok 1. Kita di mana mengenai Piala Dunia yang dibatalkan kemarin. Di sini berjudul Piala Dunia U20 antara politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Nah, alurnya itu di mana artikel ini membahas tentang Piala Dunia yang diselenggarakan yang di Indonesia yang sudah ditetapkan. Kemudian pemerintah ini mengeluarkan dana alokasi yang begitu besar, juga
juga tidak adanya kompromi dari masyarakat untuk pembatalan tersebut, karena bagaimanapun gitu APBN yang telah dari kelompok kami memiliki opini di mana menurut pandangan kelompok kami pembatalan Piala Dunia U20 adalah suatu kenaifan yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa disebut kenaifan? Karena pemerintah menyatakan di situ politik dan olahraga dengan alasan kemanusiaan tanpa adanya legitimasi dan kompromi dari masyarakat dan pemerintahnya, di mana juga pembatalan tersebut secara nggak langsung pembatalan dana APBN yang sudah terpakai sebesar 1,3 triliun menjadi sia-sia, harusnya bisa menjadi alokasi yang lain. Temanya itu adalah tentang apa? Olahraga ya, yang dikaitkan dengan sudut pandang politik, terus konsep-konsepnya masyarakat, wilayah, pemerintahan, kompromi dan pembagian dana alokasi. Dan tadi kita singgung soal hubungan diplomatik ya, berkaitan dengan Israel dan Indonesia yang memang dahulunya masih renggang gitu ya, kaitannya dengan masalah Palestina. Terima kasih. Ini sama 98 nih. Dengan judul RUU Sisdiknas Jangan Kejam Tayang, di mana penyusunan RUU Sisdiknas ini didorong tidak kejam tayang. Dengan begitu partisipasi pemangku kepentingan pendidikan dan publik bisa lebih luas memberikan masukan. Masuk ke konsep-konsep politik. Yang pertama ada kompromi dan sensus. Di komprominya itu di mana menurut Cecep, guru besar UPI, mengatakan sejumlah ketentuan dalam RUU Sisdiknas yang memerlukan penjelasan lebih. Kali ini yaitu catatan partai politik yang mengkhianati reformasi. Ya, dalam artikel ini berisi suatu partai politik yang mengkhianati suatu kebijakan reformasi 1998, di mana ada 3 partai politik yang mendukung terhadap penundaan pemilu 2024. Yang dimana dari usulan tersebut dapat berimplikasi dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Yang dimana hal tersebut tidak berdasarkan konstitusional, yaitu melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu presiden dan wakil presiden memegang jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jokowi menolak atas wacana perpanjangan masa jabatan tersebut. Beliau selalu menegaskan bahwa beliau menolak atas perpanjangan masa presiden sejak tahun 2019. Ya, terima kasih. Karena didukung dengan retorika yang berapi-api tadi. Luar biasa. 98. Buruan, tampilan dan semangat, saya kasih nilai 100. Dan kompak ya antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya dan saling menjembatani. Itu ya rekan-rekannya. Itu tadi kalian sudah menampilkan hasil dari reviewnya. Nanti dikumpulkan reviewnya dan polanya juga. Setelah ini rekan-rekan, luar biasa sekali. Ada banyak makna hal yang bisa kita refleksikan untuk hari ini. Kekompakan, semangat tim juga ya, dan juga tadi pengetahuan kalian dalam melakukan interpretasi analitis juga rekan-rekan. Itu untuk refleksi kita pada hari ini terkait koran. Kalian bisa menganalisisnya ya, kompromi di masyarakat negara, konsep-konsep yang berkaitan dengan sudut pandang politik bisa dikaitkan dengan dari sudut pandang sejarahnya sebagai ilmu bantu ataupun pendekatan. Kalian sudah menganalisis koran yang pada hari ini juga koran ini kan sudah berkurang intensitas pembacaannya, tapi itu bisa menjadi media pembelajaran politik. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan, terutama pada mata kuliah sejarah politik dan hubungan internasional. Saya Gubernur